Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya, ini dia. Nah, di episode 1 ini agak berbeda sedikit dengan webtoonnya ya. Jadi di webtoon itu nggak ada diceritain tentang masa kecilnya Jukyung. Nah, di sini tuh diceritakan diawali dengan masa kecilnya Jukyung yang memang penampilannya memang sudah kurang menarik gitu teman-teman. Sampai-sampai dia diejek gitu loh. Dan hal itu pun berlangsung sampai Jukyung dewasa ataupun menginjak SMA gitu loh teman-teman. Jadi di SMA-nya dia dipanggil mandu gitu karena banyak teman-temannya yang nggak suka sama dia dan malah nyuruh dia untuk membeli makanan yang mereka pengen gitu loh. Nah tapi di sana itu ada orang yang baik sama dia, yaitu namanya itu Hyun Bin gitu loh. Penampilannya agak kayak Andika Kangen Band ya kalau menurut Mimin, mohon maaf kalau ada salah kata. Dan ini tuh dia si Imogi ya, yang ngapain Imogi reinkarnasi jadi begitu. Nah si Jukyung itu suka sama dia karena dia tuh baik banget sama Jukyung kan. Jadi akhirnya Jukyung ngebuatin kue spesial untuk si Hyun Bin. Dan Jukyung juga berencana untuk menyatakan perasaannya kepada si Hyun Bin itu. Karena Jukyung pun yakin kalau Hyun Bin itu juga suka sama dia karena Hyun Bin perhatian sama dia. Nah tapi geng yang gak suka sama Jukyung itu akhirnya mengetahui hal itu. Lalu mereka pergi menemui si Hyun Bin dan mengatakan kepada Hyun Bin untuk tidak mau kepada Jukyung karena Hyun Bin pun sebenarnya suka sama si ketua gengnya ini gitu teman-teman. Dan ya si Hyun Bin pun karena masih agak polos gimana gitu ya, jadi dia termakan kata-kata teman-temannya Jukyung itu. Aduh kasihan banget ya. Nah setelah itu kan si Jukyung langsung pergi nemuin Hyun Bin karena sebelumnya mereka sudah janjian gitu jumpa pada siang hari. Dan Jukyung pun ngasihkan kue, tiket konser dan juga surat untuk si Hyun Bin. Tapi bukannya sesuai harapan si Hyun Bin terima, dia malah Jukyung dimaki-maki sama si Hyun Bin ini. Dan si Jukyung pun dicaci maki gitulah teman-teman, sampai dibilang jelek dan juga kalau ada kaca ngaca dulu gituin kan. Dan Jukyung pun sedih banget karena hal itu. Dan kejadian itu juga divideoin sama teman-teman kampretnya itu dan juga diunggah di media sosial grup mereka. Dan semua satu sekolah pun tahu tentang kejadian itu. Dan di sekolah pun si Jukyung sampai diejek dan dibilang jelek sama teman-temannya. Bullying banget sih, kesel sama teman-temannya itu. Memandang fisik ya, nggak boleh ya teman-teman. Aduh, oke baiklah kita lanjut ya ke ceritanya. Nah karena stres dan juga sedih, Jukyung memutuskan sempat berpikir ya untuk bunuh diri gitu teman-teman. Tapi akhirnya dia pun tersadar untuk tidak melakukan hal itu karena nggak ada gunanya juga ya kan dia berpikir kayak gitu. Dan di saat ini pun adalah pertemuan pertamanya dengan Suho. Nah karena Suho melihat si Jukyung mau bunuh diri, dia mencoba menyelamatkan si Jukyung dari kejadian itu teman-teman. Dan ya si Suhonya sih tetap cool dan juga dingin gitu sikapnya kepada Jukyung. Tapi Jukyung di sini nggak bisa ngelihat jelas mukanya si Suho karena kacamatanya itu jatuh. Jadi dia kan minus gitu matanya, jadi rabun gitu loh. Jadi nggak bisa ngelihat muka si Suho dengan jelas. Jadi dimanggil Suho itu di sini Ajusi, paman nih gitu ya. Oleh karena itu si Suho pun ngebantu Jukyung turun dari sana dengan menggendongnya. Romance tipis-tipis sudah ada lah ya, walaupun si Suhonya masih ya begitulah sikapnya dingin banget. Dan setelah itu si Suho pun langsung mencarikan taksi pada Jukyung dan Jukyung pun langsung pulang di saat itu juga. Adegan ini pun kayaknya nggak ada deh di webtoonnya, karena seingat itu pertama mereka jumpa di webtoon itu adalah di toko buku. Tapi di sini kayak adegan tambahan gitu, tapi ceritanya oke lah ya, karena emang biasa webtoon sama live actionnya agak beda sedikit. Nah dan ternyata si Suho ini punya pengalaman dimana dulu teman akrabnya itu mau bunuh diri juga di tempat yang sama dengan Jukyung. Nah kayaknya dia teringat akan hal itu, mungkin dia gagal nyelamatin temannya itu dulu, jadi dia tidak mau gagal menyelamatkan si Jukyung, mungkin ya, itu menurut Mimin. Nah setelah itu si Jukyung curhat sama teman-temannya di media sosial gitu, teman-teman online-nya. Dan dia awalnya mau oplas, tapi ada yang menyarankan untuk memakai riasan gitu ataupun make up. Dan Jukyung pun tertarik untuk mencoba hal itu. Nah terakhirnya dia mencoba make up yang ada, yang punya dia ya. Dan besoknya dia langsung pergi dan berangkat ke sekolah. Ternyata make upnya itu masih tidak sesuai harapan teman-teman, malah kayak badut sih, aduh. Dan alhasil pun Jukyung mendapat ejekan lagi dari teman-temannya. Kasihan banget ya.
Nah, karena ayah Jukyung itu terlibat utang, akhirnya dia dan keluarganya harus pindah dari sana. Si Jukyung bukannya sedih, malah dia seneng banget. Habis itu dia dipukulin sama mak ya. Dia seneng karena dia tidak sekolah di situ lagi dan terhindar dari gangguan teman-temannya. Nah, singkat ceritanya Jukyung pun akhirnya pergi untuk mencari makeup karena dia mau memperbaiki penampilannya gitu loh teman-teman. Akhirnya dia belanja dan membuka celengannya gitu dan memang mencoba merek-merek makeup yang cocok untuk dia gitu loh teman-teman. Nah, pada saat pindahan, Jukyung pun sempat berpapasan sama si Suho tapi nggak jumpa gitu, dan masker Jukyung pun melayang ke mukanya Suho. Ini adegannya agak kocak gimana gitu ya guys, mau ketawa tapi gimana ya kan, takut dosa gitu loh. Dan si Suho pun untung aja dia nggak tahu kalau itu Jukyung karena ekspresinya itu udah emosi banget gitu loh. Nah, di hari pertama Jukyung sekolah di sekolah barunya, dia mencoba make upnya sesuai dengan yang dia dapatkan di internet. Dan pada saat orang tuanya dan juga ayahnya serta adik-adiknya nyuruh dia makan, pas dia turun, mereka semua pangling dengan penampilan Jukyung karena udah berubah jadi cantik banget. Dan adiknya aja sampai ngira itu bukan Jukyung gitu loh. Aduh. Dan setelah itu Jukyung sampai ke sekolah dan semua orang pun memandangnya dengan bagus sesuai harapan dia. Jadi orang tuh ngeliat dia sekarang cantik karena memang udah cantik banget penampilan Jukyung sekarang teman-teman. Dan akhirnya pun Jukyung bertemu lagi dengan Suho di sana ya teman-teman, dimana Suho itu adalah ketua OSIS di sana dan juga murid terpintar. Ini juga sesuai dengan webtoonnya ya. Kemudian guru meminta si Suho untuk mengantarkan Jukyung di kelasnya karena kebetulan mereka itu sekelas teman-teman. Dan di perjalanan menuju kelas ada geng ciwi-ciwi yang suka banget sama Suho, tapi si Suhonya malah dingin banget sikapnya. Sampai-sampai pas orang itu ngasih kue ke Suho, dia ngebuang kuenya. Dan itu buat si Jukyung kaget. Dan si Jukyung pun sempat nabrak Suho sehingga make upnya nempel di seragamnya Suho. Lalu Suho emosi banget dan dia ngelemparkan seragamnya itu ke Jukyung. Nggak langsung, dia nyuruh Jukyung itu untuk nyuci tuh seragam sampai bersih dari make upnya ya kan. Aduh. Nah, nggak butuh waktu lama, Jukyung pun langsung mendapatkan teman-teman gitu loh di sana. Nggak seperti sekolahnya yang sebelumnya. Jadi di sini tuh Jukyung langsung ngedapatin teman akrab. Jadi ada seseorang yang bernama Sua gitu teman-teman. Kalau di webtoonnya juga itu teman akrabnya Jukyung. Sua langsung memperkenalkan diri dan dia langsung akrab dengan Sua. Selain itu juga ada Kang Sujin. Di sini sih karakternya masih baik-baik aja ya. Tapi untuk bocoran sama kalian, di webtoon itu si Sujin itu karakternya agak jahat gitu ataupun antagonis teman-teman. Karena nanti dia ada hal yang dia sembunyikan juga dan dia bakal saingan sama Jukyung untuk mendapatkan Suho karena setahu Mimin dia tuh suka Suho ya, waktu di webtoonnya juga gitu. Nah, singkat cerita lagi, akhirnya Jukyung pergi ke toko buku dekat rumahnya tanpa make up tentunya ya kan, karena dia tidak lagi di sekolah. Dia make upnya itu cuma pas sekolah doang ataupun siang hari, kok malam dia jarang pakai make up. Nah, pas di sana ternyata dia papasan dan jumpa sama Suho, lalu mereka rebutan buku gitu teman-teman. Karena kebetulan si Suho sama Jukyung ini sama-sama suka novel ataupun komik misteri gitu. Dan pada saat rebutan buku mereka terjatuh dan ala-ala FTV gitu ya kan. Dan itulah adegan ending dari episode 1-nya teman-teman. Menurut Mimin sih di episode 1-nya itu udah enak banget ceritanya, walaupun nggak 100% sama dengan webtoonnya, tapi layak untuk ditonton. Oke teman-teman, Mimin penasaran sama kelanjutannya, kita lanjutkan besok ya reviewnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.